Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi teman-teman. Mohon maaf ada telat sedikit karena saya harus mencari kacamata walaupun belum ketemu sampai sekarang. Oke, kita akan memulai untuk sore ini. Kita akan belajar tentang EKG dasar. Ini masih dasar ya, belum EKG yang lanjut. EKG dasar itu diawali dengan anatomi dan fisiologi jantung. Anda sudah sangat maklum bahwa jantung terdiri dari 4 ruang yang memberikan darah pada seluruh tubuh dan lokasinya itu ada di mediastinum. Ya, ini sudah sangat-sangat familiar dengan kita. Dan jantung terdiri dari 3 lapisan, ada endo, mio, serta epikardium. Endo, mio, dan epikardium. Ini kalau sebenarnya jantung itu sebesar kepalan tangan, orang dewasa. Kepalan tangan orang dewasa, jadi Anda kalau kepalan tangan seperti apa, itulah jantung Anda. Ini struktur, anatomi, serta fisiologi bagaimana peredaran darah di jantung. Ini sangat krusial nanti kaitannya dengan kenapa ventricle bisa hipertrofi dan atrium pun bisa hipertrofi. Kemudian apa peralatan yang harus ada, yaitu kertas EKG, kemudian jeli, elektrode, mesin EKG. Tahun kemarin yang keluar adalah di elektrode warna-warnanya. Nah, tapi tahun sekarang kita tidak pernah tahu apakah pemasangan atau membacanya. Kita tidak pernah tahu. Karena soalnya baru saja diserahkan oleh pembuat soal ke Panselnas. Ini yang kita mulai nih. Kita mulai tertantang di sini, perhatikan di sini bahwa kotak kecil, di sini ada kotak kecil, ya. Kotak kecil itu 0,04 detik. Kalau ke sini, ya saya kita coret-coret sekarang. Biasanya saya ngajar itu sambil coret-coret papan tulis. Sekarang saya harus menjelaskan jarak jauh. Nggak apa-apa lah ya. Kalau seperti ke sini, ya ke sini, pokok pakai biru itu nggak jelas ya. Merah bukan marah ya. Kalau ke sini, nah arahnya ke sini yang horizontal itu menunjukkan detik atau second. Ke atas menunjukkan atau vertikal, ke atas menunjukkan volt, voltasenya. Jadi ke sini waktu, sininya voltase. Perhatikan satu kotak kecil ini adalah 0,04 ya, 0,04 sehingga dengan 5 kotak kecil atau satu kotak besar itu adalah 0,2 detik karena tinggal dikali saja oleh kita. Nah, kemudian ada gelombang dari masing-masing, ada ini gelombang P, ini gelombang kompleks QRS, kemudian ada ST, segmen ST, kemudian gelombang T, gelombang U. Nah, ini adalah interval PR, QRS, dan QT, interval QT di bawah ini. Ini karena ujungnya adalah R, maka interval R ke R interval. Jadi interval antara satu dengan yang lainnya. Namanya interval R ke R. Ya. Kemudian selanjutnya, yang harus Anda kuasai, Anda harus paham dari gelombang P itu dari mana ke mana, gelombang kompleks QRS dari mana ke mana, ST itu gelombangnya dari mana ke mana, gelombang T dari mana ke mana, dan gelombang U kadang-kadang ada U. Ya, kadang-kadang tampak, kadang tidak. Ini juga yang harus Anda kuasai masih seperti dasar atau sebagai dasar, di mana SA node itu sebagai pacemaker, ya, pacemaker. S anode sebagai pacemaker. Pacemaker disatuin ya, pacemaker itu ya. Disatuin pacemaker jantung ya, sebagai pacemaker. Pace, kok pakai F ya, pakai P biasa, pakai P biasa ya. Nah, oke. Itu sebagai pacemaker artinya sebagai penginduksi, sebagai trigger awal. Dimulai dari sini dimulai, kemudian masuk ke AV node. Dari sini kekuatannya itu sampai dengan
100 Newton. Kalau di sini sudah 60. Seharusnya kan di sini ini jantung itu kan, bentar. Kembali saya ingatkan untuk mematikan mic ya, tolong dimatikan. Ini seperti kabel atau wire atau kabel ya, kabel ini yang kuning-kuning ini dari sini ke sini. Yang menjadi menarik adalah coba perhatikan di sini, dari sini ke sini. Nanti ada gambarannya. Dari sini ke sini denyut, padahal ada depolarisasi dan repolarisasi, seharusnya ada 2 gelombang. Makanya kenapa kita memiliki gelombang P itu seperti bulat, ya, seperti bulat. Tetapi kalau kompleks QRS itu tajam. Maksudnya apa? Nanti kita coba lihat. Ini ada S anode, kemudian ada bundle His, kemudian ada left bundle branch atau cabang bundle kiri, kemudian ada right bundle branch atau cabang bundle kanan, dan ada serabut Purkinje, ya, ada serabut Purkinje. Itu untuk normal konduksi urutannya itu sampai dengan terakhir di sini, dari mulai di sini klik ini bergerak atrium, maka muncul gelombang P, kemudian gelombang T tapi tidak tampak, kemudian alusisi ke sini, baru sampai sabuk Purkinje tiba-tiba sekaligus, berat sekaligus, maka muncul kompleks QRS. Baru kemudian ada repolarisasi, muncul gelombang T. Di sini seperti ini urutannya. Jadi S anode, kemudian AP node, kemudian jaringan penghubung atrium, baru kemudian AP node, kemudian bundle His, kemudian cabang bundle kiri dan kanan, dan serabut Purkinje, ya, serabut Purkinje. Kemudian yang lainnya adalah ini yang saya barusan dibilang saya bahwa ini gelombang yang merah itu menunjukkan gelombang dari misalnya dari S anode, ya, dari S anode terus berjalan bergerak ini atria depolarisasi, maka akibat ada pergerakan gelombang itu muncul gelombang P. Jadi gampangnya bahwa gelombang P itu menentukan atau gelombang P itu menunjukkan atrium. Ya, gelombang P menunjukkan ke atrium. Kemudian ada repolarisasi, karena ini tidak tembus listrik, maka balik lagi gelombang itu namanya repolarisasi gelombang T. Karena terlalu kecil, maka tidak dianggap itu gelombang T itu. Kemudian dari avenue bergerak sampai dengan serabut Purkinje, maka muncul depolarisasi ventrikel sekaligus, berat sekaligus, sehingga muncul tajam. Jadi kalau Anda nulis tiba-tiba itu tajam, tidak bisa lembut seperti itu. Dan kemudian pengembaliannya yang namanya polarisasi atrium itu muncul, repolarisasi ventrikel itu muncul gelombang P. Jadi gelombang P itu menunjukkan atrium, gelombang kompleks QRS, dan gelombang T menunjukkan ventrikel. Setiap ada kelainan di gelombang P, bahwa itu menunjukkan ada kelainan di atrium, maka kemudian setiap kelainan di gelombang QRS dan T itu menunjukkan kelainan di ventrikel. Itu gampangnya seperti itu. Ini gambaran normalnya. Nah, ini yang sangat menarik. Saya akan membuatkan contohnya, ada yang namanya garis isoelektrik. Garis isoelektrik seperti ini. Nah, ini garis isoelektrik. Ya. Nah, garis isoelektrik itu yang ini. Nah, perhatikan di sini supaya saya project dulu supaya terang, maka saya menggunakan yang biru ya, supaya biru dan merah itu kan. Nah, ini garis isoelektrik. Nah, ini garis isoelektrik. Perhatikan di sini ada garis isoelektrik. Kalau di garis isoelektrik di sini positif, di sini positif, di sini negatif. Ya, positif negatif. Itu di atas garis isoelektrik positif, di bawah garis isoelektrik itu negatif. Itu yang biru ya, yang biru. Mudah-mudahan kelihatan yang biru. Kalau nggak kelihatan berarti saya harus pakai warna apa ya? Kuning kelihatan nggak ya? Untuk gambarin. Sorry.
Oke lah, jadi yang biru aja deh. Perhatikan di sini. Di sini gelombang P, ini P kan? Nah, P, nggak kelihatan ya, kuning. Ini gelombang P, ini Q, ini sudah tulisannya, ini R. Nah, ini garis isoelektrik, ini positif ke atas sini, ke bawah sini negatif. Jadi kalau misalkan kita lihat berapa kotak kecil gelombang P di atas garis isoelektrik. Jadi mengukur garis P itu, gelombang P itu dari garis isoelektrik ke atas. Ini berarti satu kotak. Satu kotak ke atas. Kemudian gelombang gelombang R kita tinggal dari sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah itu, sudah ada petir ya di sini. Mudah-mudahan nggak mengganggu kita. Ya kita lanjutkan. Hapus dulu, nanti kita lanjut. Oke, nah ini masih sama. Nah ini sama. Nah ini gambaran umumnya seperti ini. Ada gelombang P, atrial depolarisasi gelombang P munculnya, depolarisasi ventrikel depolarisasi gelombang kompleks IRS, ventrikel depolarisasi segmen ST, kemudian interval PR, ventrikel depolarisasi itu interval T. Nah ini gambaran yang harus Anda pahami. Nah ini ada satu kotak kecil 0,04 detik ya. Anda harus paham ke atas berapa, ke bawah berapa. Dengan kecepatan ini ya, kecepatannya ini 25 mm per detik. Jadi 25 mm per detik itu hitungnya dari mana? Hitungnya. Berarti kan kita hitungnya gini, 25. Nah, 25 per milimeter per detik. Sehingga kalau kita hitung itu berarti kan 1 menit. Berarti 1 menit itu 60 detik nih. Detik. Maka berarti berapa kotak kecil? Ya, berapa kotak kecil? Nih, kita tinggal berpikir 25 itu adalah per detik. Berarti 60 detik sekitar 25 kali 60 sama dengan 1.500. Nah ini, makanya ada hitungan untuk heart rate. Heart rate itu menghitungnya 1.500 per interval dari R kota kecil dari R ke R aksen, gitu kan? Itu dari mana 150 itu? 150 itu dari kotak ya milimeter per detiknya. Ya, itu munculnya dari sana. Oke. Oh ya, tadi barusan kan rumus itu ada yang 1.500, ada yang 300 kan. Ini hujan mulai gede nih. Mudah-mudahan enggak ini ya. Ada 1.500, 1.500 itu dari tadi barusan. Yang 300 dari mana? Yang 300 kan satu kotak kecil itu tadi berapa? Ini 1.500 ya, 1.500. Sementara satu kotak besar itu 5, berarti tinggal 1.500 bagi 5 gitu kan. Jadi berapa? Jadi 300 kan, 300. Nah, itu menghitungnya seperti itu. Jadi kotak dari mana 300, dari mana 1.500 munculnya seperti itu. Ini hujan nih. Udah kita baru mulai ini, udah hujan gede. Kalau nanti ada hujan besar, nanti kita pindah ke malam hari pukul 7 ya. Kalau misalnya sama sekali ini mengganggu, suara hujan mengganggu, nanti kita pindah. Mudah-mudahan masih terdengar suara saya. Kalau masih terdengar, silakan ketik yes. Ya. Terdengarkah suara saya? Masih terdengar? Oh, masih ya. Oke, kalau masih kita lanjutkan. Tapi kalau misalnya Anda sudah merasa terganggu, suara saya tidak jelas, mohon konfirmasi. Nanti saya pindah ke malam pukul 7. Malam pukul 7. Jadi kalau Jumat kan kita nggak belajar ya. Jadi malam Jumat, malam Sabtu itu kita belajar. Mungkin nanti minggu depan itu malam Jumat, malam Sabtu itu kita pindah aja ke malam. Jadi Senin, Rabu itu pukul 16. Untuk Jumat kita masuk pukul 19 gitu. Jadi supaya jadwalnya enak gitu ya.
masih jadwalnya enak, nggak terganggu dan lain sebagainya. Oke, kita lanjutkan. Nah ini yang harus Anda pahami juga. Ini gambaran mudahnya seperti ini. Gambaran mudahnya itu sini kita lihat di sini coba mana kotak. Nah ini kotak. Nah ini satu kotak kecil merah ini 0,04. Nah ini 1,5 0,06, 2 itu 0,08, kemudian 2,5 itu 10, 0,1, kemudian 3 kotak kecil itu adalah 0,12. Nah, 0,12 dan lain sebagainya. Itu jadi 1 detik itu Anda bisa menghitung. 1 detik itu tinggal hitung. 1 detik tinggal dihitung. Berapa kotak besar itu? 1, 2, 3, 4, 5. 5 ya, 5. Nah, itu berarti 5 kali 5 25 ya, 25. Oke, 25 kotak kecil itu 1 detik. Itu yang harus Anda kuasai dan ke atas itu 0,1 milivol. Kalau 1 kotak besar ke atas itu ini 0,5 milivol. Jadi kalau 10 berarti 1, milivol. 1,0 milivol. Itu saja yang harus Anda kuasai tentang kotak-kotak. Selanjutnya. Nah, ini yang kemarin kita bahas sebagai segitiga Eindhoven. Kemarin kita sudah bicara dari sini ke sini akan muncul gelombang 1. Ini kemudian dari sini ke sini itu muncul gelombang 2. Dari right arm ke left arm muncul gelombang 1. Kemudian right arm ke left leg itu muncul gelombang 2. Kemudian left arm ke left leg itu muncul gelombang 3. Kemarin saya mencontohkan kalau mata Anda ini bergerak pun dari sini nih, dari sini ke sini kan. Kalau untuk melihat sebelah sini, kalau melihat bagian sini, kita tandai kalau Anda ingin melihat bagian sini, logika ini ya. Kalau Anda ingin melihat bagian sini, bagian inferior sini, maka Anda akan melihat dari lid 1 kan panjang nih, bisa ke sini, lid 1 bisa kelihatan. Kemudian di sini apa? Di sini APF gitu ya. APL di sini. Ini L kan? APL bisa di APL kelihatan dari sini APL. Kemudian dari sini yang membentuk dari sini ke sini dari Anda masih ingat yang dari sini ke sini? Nah, ini dari lead P5 sampai P6. Nah, kita bisa melihat bagian lateral. Jadi Anda kalau misalnya membayangkan sebuah lead itu dari mana untuk mana, Anda lihat saja bagian-bagiannya yang muncul ya, bagian-bagiannya yang kira-kira terlihat sebelah mana. Ya. Kemudian yang selanjutnya, kalau ada pertanyaan diketik saja ya, karena saya sudah nutup semuanya supaya nggak mengganggu yang lain. Ditanyakan saja. Mudah-mudahan saya sekarang pakai mix, jadi mudah-mudahan lebih jelas lagi daripada barusan. Kemudian, nah ini juga sama. Ini jadi right arm itu tidak harus di sini, tidak harus di tangan, tapi bisa di sini aja nyempelnya. Ya, tidak harus. Gimana orang buntung? Ya kan nggak harus di sini. Kalau tangannya nggak ada ya di sini aja. Itu aja ya. Kemudian ini augment itu yang diperkuat, augmented lead itu yang diperkuat. Ada APR, APL, sama APF. Ya. Nah, ini hanya menentukan posisi saja. Ini di sini APR, APL, sama APF. Ya, gitu ya. Ini di mana terletaknya. Jadi kalau misalkan lihat bagian ini tadi, saya bilang tadi jantungnya bagian inferior sini, lead 1, APL, P5, P6. Gampang kan? Gitu. Gampang sekarang. Jadi kalau lagi ujian, boro-boro bisa mikir logika kayak gitu misalnya. Misalnya jantungnya kayak gini nih, jantungnya kayak gini bisa ya, susah. Jantungnya kayak gini.
Ini kan lateral nih, yang lateral itu sebelah sini. Jadi kalau ingin melihat bagian sebelah sini, di sini kan P5, P6 nih. P5, P6 di sini, kemudian lead 1 itu di sini, lead 1 di sini. Jadi untuk melihat APL juga kan ada nih. Jadi lead 1, APL sama P5, P6. Oh gitu ya. Iya, karena ini merupakan bagian dari pemetaan listrik. Lebih mudah kan. Selanjutnya. Nah, ini bagian-bagian untuk menentukan atau menyimpan elektrode. Mungkin tahun ini keluar. Mungkin tahun ini keluar di interkosta keberapa, itu yang paling keluar kan ditanyain seperti itu. Interkosta keberapa, garisnya apa, kita perhatikan di sini mid clavicula, garisnya mid clavicular line. Ini garis mid clavicula itu pas di P4. P4, ICS kelima, interkosta kelima, mid clavicula. Kalau laki-laki itu di bawah puting, tentunya laki-laki yang atletis ya, bukan laki-laki yang gendut, enggak, karena puting susunya pindah. Apalagi kalau nenek-nenek ya pindah benar gitu kan puting susu. Jadi puting susu tidak boleh menjadikan panduan untuk Anda menentukan P4 gitu ya. Kemudian ada garis anterior aksila di bagian depan aksila, kemudian ada mid axillary, garis di tengah garis aksila. Tuh. Nah, ini tempat-tempatnya untuk menunjukkan mana saja. P1 itu untuk menunjukkan septum, P2 untuk menunjukkan septum juga, P3 dan P4 itu menunjukkan anterior, kemudian P5 dan P6 ada lateral. Jadi kalau misalkan ada kelainan di P1 sampai P4, ada istilah anterioseptal. Ya, anterioseptal P1 sampai P4 atau P2 sampai P4 itu anterioseptal. Atau P2 dan P3 anteroseptal juga. Begitu dihafal? Ya kayak gini mah dihafal aja. Dihafal saja yang seperti ini. Ini dihafal aja oleh Anda, ya. Kemudian, nah ini kalau R itu right, kebalikannya sama, cuman dari dibalik saja. P1-nya di kanan, P2-nya di kiri, gitu saja. Dibalik sama seperti yang normal, itu biasa. Kemudian sama, posisinya sebenarnya sama, cuman sebelah kanan. Kalau misalkan ada, kenapa dipilih seperti itu? Karena kalau ada dextrocardi ya. Ini kalau pemasangan 3 elektroda, seperti ini, 3 kabel, right arm, left leg, saja yang 3. Ini pemasangan yang 4, yang 5, right arm, left arm, P1, left leg, right arm. Ya. Kemudian apa yang harus Anda kuasai atau cara melakukan interpretasi untuk EKG ini? Yang pertama Anda harus paham ritme. Ritme kemudian rate-nya. Ritme itu irama ketukannya, rate-nya itu berapa jumlahnya, gelombang P, gelombang interval PR, kompleks QRS, kemudian interval QRS juga, segmen ST, gelombang T, gelombang U, dan durasi QT. Itu yang harus Anda cari pada saat Anda mau melakukan analisa di EKG. Sekarang gelombang EKG normal. Gelombang EKG normal, gelombang P itu pertama kali kelihatan bulat, seperti bulat karena tadi saya sudah menjelaskan di awal, selalu ke atas positif kecuali di AVR. Itu kalau misalkan di AVR negatif ke bawah itu normal, dan itu di AVR itu menjadi petunjuk kita untuk menentukan apa pemasangan kita sudah benar atau tidak. Kemudian mengindikasikan adanya depolarisasi atau kontraksi atrium. Tadi saya sudah bilang bahwa gelombang P itu menunjukkan kontraksi atrium. Kemudian tinggi tidak lebih dari 2,5 mm. Berapa kotak kecil? Berarti 2,5 mm. Tidak boleh lebih dari itu, dan lebarnya tidak boleh lebih dari 0,1 detik. 0,1 detik berarti berapa kotak kecil? Ayo. Walaupun sudah ada tuh di bawahnya. Tadi
detik itu ke pinggir. Ke pinggir itu 0,04 untuk setiap kotak kecil. Berarti 0,1 itu berarti 0,10. Berarti 2,5. Tidak. Jadi gelombang P lebarnya kalau ke pinggir itu lebarnya tidak boleh dari 2,5. Jadi kurang dari 3 kotak kecil. Kan? Kurang dari 3 kotak kecil. Harus dipahami. Kemudian interval PR. Interval PR adalah jarak antara awal gelombang P dengan awal kompleks QRS. Menunjukkan waktu perjalanan gelombang depolarisasi dari atrium ke ventricle. Lebarnya 0,12 sampai 0,20. Ayo diketik. Berapa lebarnya? Berapa kotak kecil lebarnya? Silakan, berapa kotak kecil? Dari sekian sampai sekian. Ada yang jawab? Silakan. Ada yang jawab? Kalau yang jawab silakan. Nah, saya jawab nih. 3 sampai dengan 5 katanya. Benar sekali. Karena satu kotak kecil adalah 0,04. Mudah bukan? Bukan. Lanjutkan. Interval QRS. Interval QRS ada gelombang P yang mengikuti kompleks 3 gelombang yang mengikuti kompleks gelombang P. Bisa benar ngomong. 3 gelombang yang mengikuti gelombang P. Mengindikasikan susah. Depolarisasi ventricle atau kontraksi. Lebarnya 0,33 sampai 0,43. 0,33 berapa kotak kecil? Ayo. 32 itu berapa? 32. 8 kotak kecil. 28 itu? 8 kotak kecil. 8. Ayo, berapa kotak kecil? Kotak kecilnya berapa? 8 kotak. 4 aja, 33 bagi 4 berapa? Kemudian 43 kan supaya nggak pening kan gini baginya. Anda kemarin ujian TIU ya gimana TIU? Ujian TIU-nya bagaimana, lancar kemarin? 0,33 dibagi 0,04. 4 ya. Ini kali 10, ini kali 10 jadi 33 kali 4 dibagi 4 gitu aja. Sudah, gitu aja lah hitungnya ya. Berarti kalau 4 ini kan 11 nih. Kalau 10 otomatis kan 11 nih. Ini 11 nih. 11. Jadi paling lebarnya 11 tuh. Paling lebarnya 11. Paling lebar. Kemudian dilanjutkan. Nah, gelombang Q sekarang. Gelombang Q norma di lead API. Ya, norma di lead APR. Norma di lead APR. Lead 2, lead 3 itu kurang dari 0,04 detik. Lebarnya berarti kan kalau detik. Tingginya kurang dari 7 mm. Kurang dari 7 mm. Lead lain kurang dari 0,4 detik dan kurang dari 3 mm. Anda harus paham. Sehingga nanti ada muncul Q patologis. Q patologis itu berapa? Biasanya sepertiga, lebih dari sepertiga gelombang R. Tinggi gelombang R. Tuh. Kemudian segmen ST adalah jarak antara gelombang S dan awal gelombang T. Waktu antara depolarisasi ventricle sampai dengan awal repolarisasi. Ya, sampai awal dari repolarisasi. Kemudian gelombang T positif kecuali di AVR dan menunjukkan repolarisasi ventricle. Kemudian interval T diukur dari awal kompleks QRS sampai akhir gelombang T, menunjukkan aktivitas total ventricle. Tadi ya, bahwa kita itu ventricle. Tadi kan sudah. Kita itu ventricle.
bukan kitenya Betawi ya. Kemudian gelombang U, gelombang buat gelombang kecil positif selalu mengikuti arah gelombang T, terlihat mudah pada heart rate yang lambat, menunjukkan repolarisasi serabut Purkinje. Jadi serabut Purkinje ternyata juga ada repolarisasinya. Langkah interpretasinya tadi sudah saya jelaskan, rhythm, aksis, erythm, rate, aksis, hipertrofi, iskemia, infark. Rhythm, RRAHI, 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 rhythm, rate, aksis, hipertrofi, iskemik, dan infark. Kita hari ini akan sampai dengan iskemik, sampai dengan mana ya? Sampainya aja lah. Sampai aja, kita 1 jam ya, 1 jam saja. Nanti kalau misalkan kurang, nanti kita tambah lagi minggu depan ya. Tambah. Minggu depan bagi teman-teman yang ada di Jogja, mungkin minggu saya sudah di Jogja, saya ngajar di Universitas Ahmad Yani untuk keperawatan, mungkin 2 hari. Dan saya hanya mengisi di seminar uji kompetensi untuk perawat, untuk nurse. Jadi kalau ada teman-teman di Jogja, bolehlah kita meet up gitu. Kita lanjutkan. Ini sinus. Sinus itu diawali dengan dari pacemaker. Nah, itu diawali dari pacemaker, dari S anode. S anode pertemuan antara supraventrikular. Nah, ini intraventrikular. Nah, ini yang harus Anda kuasai, irama sinus. Normanya dianggap sinus apabila normanya dari iramanya rate-nya itu 60 sampai 1000 kali per menit, 100 kali per menit. Iramanya reguler. Bagaimana menentukan reguler? Nanti kita belajar ya. Gelombang P normal. Gelombang P normalnya gimana coba? Panjangnya berapa, tingginya berapa, lebarnya berapa tadi? Tiap gelombang P selalu diikuti oleh kompleks QRS. Interval PR norma 0,12 sampai 0,20 detik. QRS norma 0,06 sampai dengan 0,10 detik. Nah, ini yang harus Anda kuasai, artinya gelombang-gelombangnya, ukuran-ukurannya. Kalau dianggap P-nya normal, berarti tingginya sampai lebarnya. Anda harus paham. Pada saat ditanya berapa. Oke, itu. Nah, ini contohnya bagaimana ini irama sinus. Kenapa irama sinus dianggap normal? Tadi kita lihat di sini. Kita coba hitung walaupun belum ke heart rate, tapi kita hitung. Sekarang kita menggunakan ini dulu. Kita perhatikan di sini. Dari sini ke sini nih, ke sini. Coba dilihat atau dipelototin atau dipelototin. Oh, jangan yang itu loh, yang nggak jelas. Ini aja yang jelas nih, yang ini nih. Kotak-kotaknya yang jelas kalau di sini. Nah, ini pelototin berapa kotak besar. Berapa kotak besar, kemudian atau berapa kotak kecil. Kita pakai rumus. Sekarang rumusnya, walaupun nanti ada juga, kita hitung rumusnya 1500. 1500 dibagi kotak kecil kakak dari R ke R aksen. Nah, silakan dihitung, teman-teman. 1 menit. Silakan. Sudah ada? Kita hitung ini kotaknya, coba kita lihat kotak ininya, kotak besarnya. 1, 2, supaya enak ini. 1, 2, 3, 4. Nah, ini ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini ada sisanya di sini. Sisanya berapa?
2 ya. Misalnya 2 ya. 2 lah, 2 atau 3, 2. 2 sisanya 2. Berarti ini 10, 1, 2 itu 10. 1, 2 itu 10. 5, 5, 10. Ini 1, 2, 10, 20. Tapi 2 berarti dibagi tadi 1.500 dibagi 22. Ya, 1.500 dibagi 22. Berarti tinggal menghitung 1.500 dibagi 22. Silakan dihitung berapa. Ada yang mau menghitung dengan sukarela? Siap. 68 kali per menit. Berapa? 68 ya? Berapa? 68 ya? 68. Berapa? 68 benar. 68. Itu menghitungnya mudah? Mudah sekali. Terus bagaimana yang cepat? Bagaimana yang cepat? Ini kalau yang cepat Anda bisa seperti ini. Ada yang pas nggak? Ada yang pas nggak? Di sini ya pas ya. Yang cepat gini aja. Kalau R1-nya di sini, ujung kotak kecil ya. Ujung kotak besar. Nah, di sini. Ini kan pasti dibagi 5. 1.500 bagi 5 itu 300. Jadi kalau pas di sini, ini 300 dibagi 1. Artinya 1. 300 bagi 1. 1. Artinya 300 ya. Berarti kalau di sini, di ujung sini 1.500, di ujung sebelah sini itu 75. Ya, 175. 175, 3 kotak kecil 100. Baru kalau 4, 75-an gitu. Nah, maksud saya begini, saya supaya Anda cepat. Kalau misalnya ada di sini, R-nya ada di sini, maka ini 150, di sini 150, di sini 300. Berarti antara 150 dengan 300. Itu cepat hitungnya seperti itu. Nanti ada gimana sih nggak ngerti? Nanti sebentar lagi saya kasih tahu. Silakan yang ini dihitung. Yang ini dulu sebelum nanti cara cepatnya seperti apa. Yang ini dihitung. Di sini nih. Dari sini juga kotak besar. Nah, kotak besarnya kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini berapa? 6 kali 5, 30. 1.500 dibagi 30 berarti 50. 50 berarti bradikardi kan kurang dari 60. Bradikardi. Gitu ngitungnya. Hitungnya jadi 1.500 dibagi tulisan berapa? 30 ya, 30. Dengan 50. Itu saja. Mudah teman-teman, mudah. Tuh udah pada bisa semuanya. Oke, dilanjut. Itu sinus bradikardi. Nah, sinus bradikardi normal pada seorang atlet dan selama tidur kemudian minum obat beta blocker. Dan lagi teman-teman yang saya nggak akan mendengar Anda karena saya pakai mic, jadi mic-nya ditutup. Jadi kalau ada yang suaranya nggak ada orang yang ngobrol, saya nggak dengar itu, tolong diingatkan oleh teman-temannya ya. Kalau ada yang ngobrol. Jadi kesepakatan kita semuanya mic harus mati. Paling terkecuali mic saya tentunya. Kemudian lanjutkan. Nah ini sinus tachycardia. Sinus tachycardia itu lebih dari 100. Lihat saja kita lihat. Apa benar lebih dari 100? Ya gitu aja kita lihat kan tadi. Nah coba lihat yang nyari yang pas aja nih. Yang pas mana ya. Ini aja nih yang pas nih. Di sini 300 nih. 300. Kan tadi saya udah bilang 300. Kemudian di sini
150. Berarti kan 150. Nah, lebih dari 100. Yang lainnya normal. Yang lainnya normal. Tuh ya kan. Saya nggak ngobrol 166 ya, tapi ngomong lebih dari 100 saja. Nanti mau dihitung, hitung aja sendiri. Hitung aja sendiri. Kan udah gampang hitungnya. Malah teman-teman mungkin ada yang sudah puluhan tahun di ICU, mungkin nanti kita belajar ke teman. Saya nggak terlalu paham ya. Kalau dasar sih bisa, kalau advance saya nggak, mending dari teman-teman aja nanti yang ngajarin saya, karena saya belum pakarnya. Kemudian selanjutnya, ini harus hapus dulu katanya. Nah, ini sinus tachikardi itu pada kecemasan, demam, hipoksemia, hipovolemia, dan gagal jantung. Kemudian sinus aritmia, ini irregular. Aritmi, ininya irregular ya. Ya, ini irregular ini. Ini irregular, cara menentukan irregularnya gimana? Nah, ini kan coba lihat di sini, coba lihat. Nah, di sini irregularnya. Nah, coba lihat di sini. Dari sini ke sini. Berapa kotak? Kemudian saya ganti pakai warnanya warna hitam. Dari sini ke sini berapa kotak? Saya ganti dengan warna biru lagi. Dari sini ke sini berapa kotak kecil? Pertanyaan kan sama enggak? Bagaimana cara ngitungnya? Kita ngitung 6 detik. 6 detik kan kalau kita mau ke 1 menit berarti kan kali 10 aja. Berapa kompleks QRS ya, berapa kompleks QRS yang kita temui? 1, 2, 3, 4, 5 kali 10 aja jadi 50, gitu aja hitungnya. Misalnya untuk 6 detikan. Gitu saja. Kemudian selanjutnya baterai tadi sudah. Nah, yang barusan saya bilang tadi, ya kotak besar ini garis kotak besar ya. Yang baris kotak besar. Ini kotak besar, kalau R-nya di satu di sini, kemudian R aksennya muncul di sini, pakai merah, kelihatan ya. Nah, R-nya di sini, R awal di sini, kemudian R aksen di sini, itu menunjukkan gelombang. Itu menunjukkan satu kolom itu berarti menunjukkan hingga 1.500 dibagi 5. Kalau misalkan Anda menggunakan rumusnya yang 300, berarti satu kotak besar itu tinggal 300 dibagi satu kotak besar. Artinya 300 bagi 1. Cuman kalau sudah di sini, ini 2 kotak kecil. Kotak besar, 2 kotak besar. Berarti tinggal kalau pas garisnya menggunakan 300 itu kalau pas ya garisnya. Pas garis kotak besar dengan kotak besar. Ini seperti itu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba muncul gelombang itu, saya kasih warna kuning. Ini tiba-tiba gelombang R-nya satu berapa di sini, tapi tiba-tiba berkembang sampai sini saja. Anda supaya cepat menghitungnya adalah di sini 300, di sini 1000, di sini 300, garis 300, di sini garis 150, berarti antara 150 dengan 300. Itu seperti itu, gampang supaya cepatnya di sini. Nah, daerah ini tidak nyentuh ya. Saya kontrol Z dulu ya. Daerah ini supaya tidak nyentuh pada daerah ini. Daerah ini adalah daerah birth rate-nya di mana ada dari antara 300 sampai 150. 150 sampai 300. Kemudian selanjutnya, bagaimana kalau di sini? Nah, kan kita gampang. Di sini 3 kotak besar. 3 kotak besar adalah 15 kotak kecil. Berarti kalau kita masuk rumus 1.500, maka 1.500 dibagi 15. Berarti artinya 100. Jadi kalau misalnya di sini berapa? Di sini berapa? Di sini berarti antara 100 dan 150. Gitu saja gampangnya supaya Anda membaca itu cepat. Oh, pastinya ini seperti ini. Oh, ini
Oh, ini sinus. Ini apa? Itu juga Anda harus menjadi cepat saja dalam menentukan heart rate. Bagi yang sudah paham, bagi yang belum hitung aja jumlah kotak kecilnya dengan menggunakan rumus, ya. Jadi dengan menggunakan rumus. Kemudian selanjutnya ini dengan cara cepat. Nah, ini maksud saya gini. Jadi kalau R-nya di sini, si R-nya, orang Sunda mah Erna. Nah, R-nya di sini pertama, kemudian R kedua di sini 300. Kemudian ke garis kedua 160, 100, 75, 60, 50. Kalau pas ya, jadi kalau misalkan kita R-nya di sini maka yang lainnya tinggal ke sini. Tinggal dihitung kira-kira kalau misalkan jatuhnya di sini berapa? Ya jatuhnya di sini berarti antara 75 dengan 100. Udah selesai. Berarti normal. Kan normal wilayah normal kan ini wilayah normal kan. Ini wilayah normal. Kalau di sini tasikardi. Oh di sini bradikardi. Udah aja gitu. Itu kan lebih jelas. Bradikardinya berapa, tasikardinya berapa, baru hitung. Itu kan cara mudahnya seperti itu. Cara gampangnya seperti itu. Kemudian dilanjut. Nah, seperti itu. Sama aja sih seperti tadi kan. Seperti tadi sama. Nah ini rumusnya seperti ini juga. Yang saya bilang tadi tidak ada yang aneh. Anda 1.500 dibagi R ke R, kotak kecil. Ini kotak besar. 1.300 dibagi R ke R, ini kotak besar. Kotak kecil, kotak besar. Itu saja. Nah, ini yang saya bilang tadi. Nah, ini karena ini tidak sama nih, tidak sama. Dari sini ke sini itu berbeda dengan dari yang kuning. Dari sini ke sini ini sangat beda. Ini kita menggunakan 6 detik. Dihitung jumlah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau 6 detik berapa kotak kecil? Ayo 6 detik berapa kotak kecil? Kecepatan 6 detik. 25 kali 6, 25, 150 kotak kecil. Ya, 150 kotak kecil itu 6 detik ya. 6 detik. Nah, ini kita tinggal hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Karena yang kita hitung adalah 1 menit, maka kita kalikan 10. Dikalikan 10. Berarti 1 menit itu ada 7 kali 10, 70. Bagaimana cara ngitungnya? Anda bisa menggunakan jangka dari titik 1 sampai ke titik ini pakai jangka, kan lebar jangka itu. Nanti pindah lagi ke sini, sama enggak? Nah, itu pakai jangka. Atau pakai mistar. Ini berapa senti ke sini, tandain. Berapa senti ke sini, tandain. Atau Anda gini, Anda punya kertas nih, kertasnya tandain di sini. Kemudian tandain di sini. Nah, ini yang dari sini pindahin ke sini. Pasti yang ini kan pindah ke sini. Sama enggak? Pas enggak? Itu pakai trap. Trap itu jebakan, tapi ya Anda bisa pakai jangka atau pakai kertas untuk menentukan apakah ini reguler atau irregular saja. Kemudian selanjutnya aksis. Sebelum aksis ini sampai di sini paham? Ada yang ditanyakan? Mudah-mudahan paham sampai sini. Itu kalau tidak ada, kita lanjut. Sebenarnya kita sudah berapa menit ya? Hampir 1 jam. Berarti sudah 50 menit kita. Lama ya ternyata. Oke, kita lanjutkan sampai dengan aksis. Aksis itu apa sih?
vektor listrik jantung, aksis itu ya. Vektor listrik jantung. Apa sih yang dicari dari aksis? Ini ada istilah lab LAD, ini aksis normalnya di sini. Sebenarnya dari sini ke sini nih, coba deh. Garis dari sini. Ke sini nih biasanya. Itu pun ke sini. Derajat-derajatnya. Ini aksis normal, daerah ini, daerah penerimaan aksis normal sebelah sini. Kalau ini LAD, ini RAD, lab axis deviation. Kemudian ini right axis deviation. Dan ini aksis normal. Dan ini extreme right axis deviasi. Deviasi kanan ya. Aksis yang ekstrim. Gitu ya. Kemudian ini sebenarnya seperti ini, 30 derajat ke atas. Ingat, lihat di sini. Ini lead. Bisa, ini lead 1. Ini lead APF. Perhatikan. Ke sini positif. Ke sini positif. Ini bukan vektor matematika. Ke sini positif. Ke sini positif. Ke sini negatif. Ke sini negatif. Gimana sih? Pokoknya daerah ini, nah, daerah penerimaan ini daerah positif. Di luar ini negatif. Gampangnya seperti itu aja. Ini yang di daerah penerimaan itu negatif. Oke, nanti kita belajarlah langsung. Lead 1 dan lead AVF. Perhatikan lead 1 dan AVF. Lihat ininya garisnya. Lead 1 positif di sini, lead 1 negatif di sini. Lead APF positif di sini, lead APF positif negatif di sini, di atas. Gimana sih? Oh, nanti aja. Sebentar. Sabar. Nah, ini aksisnya. Nah, gini. Nih. Lead 1 dan AVF. Saya minta Anda mengeluarkan jempol. Apain sih jempol? Keluarin jempolmu. Jempolmu itu jempol. Jempol, lead tangan kanan, jempolnya ke atas. Tangan kanan, jempolnya ke atas. Maksudnya gimana sih? Gini. Maksudnya begini. Tangan kanan, jempolnya ke atas. Nah, tangan kanan, jempolnya ke atas. Ini garis isoelektrik kan? Nah, ini garis isoelektrik yang ini. Wing. Gitu ya. Ini garis isoelektrik gini, wing. Gitu ya. Itu garis isoelektriknya. Tangan kanan ke atas, tangan kiri ke atas. Ini perhatikan. Ke atas ini lebih panjang ke atas, panjang pendek ke atas, ke bawah. Panjang ke atas kan? Artinya kalau panjang ke atas, berarti lead AVF ke atas. Jadi lead kiri itu tangan kanan. Lead 1 tangan. Peri apa? Enggak tangan? Diketik aja. Pijik, kalau Pak. Diketik aja. Karena saya nggak bisa dengar suara Anda. Diketik aja. Saya ulangi. Lead 1 itu tangan kanan. Lead 2 itu lead AVF tangan kiri. Tangan kanan ke atas, jempol jarinya menunjuk ke arah langit. Kemudian lengan tangan kiri jempolnya menunjuk ke langit, itu aksisnya normal. Aksisnya normal. Kenapa? Karena gini hitungannya. Bentar, mana? Gini hitungannya. Berapapun nilainya, di lead 1, berapa kotak kecil di lead 1, ini positif, arahnya ke sini kan positif. Positif itu ke atas. Berapapun nilainya di lead AVF, kalau ke bawah, itu positif. Oke, itu positif normal. Artinya ini kan pasti vektornya kalau dari ini ke sini positif, oke merah. Dari ke sini positif, ya positif. Kemudian dari sini ke sini
positif juga, maka vektornya kan ke sini. Kan nanti Anda harus membuat seperti garis kotak, seperti kotak ya. Ke sini vektornya. Kalau ini daerah positif, daerah sini, daerah dari sini ke sini kan daerah positif nih. Daerah positif. Jadi ini vektornya adalah positif, artinya normal. Daerah aksisnya normal. Ya. Coba kalau misalnya perhatikan di sini. Sekarang kalau lead satu positif, coba tangan kanan Anda jempolnya ke atas. Lead satu positif, lead AVF-nya negatif, kasihnya ke sini. Negatif itu Anda yang lengan kiri jungkirkan ke bawah, jadi si telunjuk itu si jempol menunjuk ke tanah, itu LAD. Kemudian jempolnya ke atas, yang kanan ke bawah. Kanan ke bawah artinya kanan itu ke sini. Lead satunya negatif, AVF-nya positif, berarti lengan kirinya ke atas, itu menjadi RAD. Kalau dua-duanya ke bawah, itu ekstrim RAD. Itu cara cepatnya. Tapi cara lambatnya gimana? Cara lambatnya gini. Cara lambatnya. Orang lain disebutin cara lambatnya dulu, baru cara cepat. Ini cara cepatnya dulu, baru cara lambat. Nggak apa-apa. Kita kadang-kadang harus, ini lokasinya. Harus kebalik nih. Nih. Maksudnya gini. Tadi kita masih aksisnya belum ke pembesaran atrium. Coba perhatikan di sini. Perhatikan Bapak Ibu. Nah, di sini. Ini saya buat garis isoelektrik lurus lead 1 dan APF. Lead 1 dan APF. Nah, gimana caranya? Kita lihat lead 1 dulu. Kita hitung lead 1. Lead 1 Q, kemudian sama dengan R, sama dengan S, sama dengan apa sih maksudnya? Maksudnya begini. Dari sini, lead 1 itu kan positif ke atas, negatif ke bawah. Lead 1 itu pas garis isoelektrik yang merah ini pas, berarti nilainya 0. Gelombang R, berapa kotak kecil ke atas? Kita hitung dari garis isoelektrik ini. 1, 2, 3, 4, katakanlah 5. Positif, tandain positif 5. Kemudian S-nya. Ini apa ini? Ini S-nya panjang ke atas, panjang ke bawah. Panjang ke bawah ya. Berarti katakanlah negatif 7. Panjang ke bawah negatif 7. Negatif 7. Nah, negatif 7. Kemudian ini untuk lead. Kita jumlah nih. Kita jumlah berarti negatif 2. Ini 5 dikurangi 7 kan negatif 2. Nah, ini untuk kompleks, untuk gelombang 1. Untuk gelombang 2, gelombang APF, kita lihat. APF. Ini gelombang Q-nya Q 0. Kemudian R-nya 10. R-nya ingat ke atas itu positif, masih tanda positif 10. Kemudian S-nya 0. Jadi jumlahkan positif 10. 10. Kita gambar. Kemudian kita gambar nih. Kita gambar. Ini gambar, di gambarnya gimana ya? Di sini aja nih. Nih gambar di sini. Ini 0 di sini. Maka ini lead 1. Sebelah sini lead 1, ini APF. Sebelah sini APF. Maka karena negatif berarti di sini nih. Di sini kan, karena negatif di situ. Jadi min 2 di sini. Min 1, min 2. Ya kan? Min 1, min 2. Min 2 kan. Nah, ininya positif. Lead. Ini kan lead APF di sini. Positif 10. Positif ke bawah. 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. Nah, kita lihat, kita hubungkan garis, ya, garis buat kotak. Kotaknya saya kasih warna ini, warna biru, yang menghubungkan min 2 dengan 10. Nah, gitu kan? Nah, gitu kotaknya. Kemudian tarik garis dari ujung sini, ujung 0 sampai ke ujung kotak sini. Kita garis, mana garis? Tarik dari sini ke sini. Nah, inilah vektornya ini. Yang garis ini vektornya, yang biru ini vektornya atau aksisnya ini. Kalau di sini apa? RAD. RAD. Nah, coba kita pakai jempol. Perhatikan pakai jempol. Bandingkan di list 1 banyak ke atas atau banyak ke bawah. Banyak ke bawah berarti yang kaki tangan kiri tangan kanan ke bawah. Tangan kanan ke bawah. Kemudian APF banyak ke atas, banyak di maksudnya ke atas itu banyak di atas garis isoelektrik atau di bawah garis isoelektrik maksudnya. Tentunya karena tidak ada yang di bawah garis isoelektrik, APF itu ke atas. Jadi P1-nya ke bawah, lead satunya ke bawah, APF-nya ke atas. Jadi RAD. Ini kan buktinya RAD. Kalau digambarkan seperti ini, tapi kalau pakai jempol cepat. Cuman saya nitip Anda jangan menggunakan rumus jempol pada saat di depan pasien. Karena kutak-kutuk itu menggunakan jempol nanti pasien bingung. Ini perawatnya kenapa? Gila kali ya, utak-utak kayak gitu. Bahaya itu. Coba sekarang cara cepat, masih kita masih sama aksis ya. Masih aksis, belum ke hipertrofi. Nah, ini coba aksisnya apa? Aksisnya apa? Cara cepat. Normal. Lama banget. List 1 ke atas, ABF ke atas, normal. Gitu kan. Oh, lama banget ini. Ya, hitung aja sendiri kan ini list 1 ke atas. List ABF ke atas, normal kan? Kemudian ini, nah ini apa ini? Ini aksisnya gimana? LAD. LAD enggak sih? LAD. Kenapa? Coba lihat. Nah, kita gambar aja. Gambar. Gambarnya ini. Di sini ini LAD. Di sini norma. Di sini RAD. Nah, gitu kan? Nah, coba lihat di sini. Berapapun ke atas, berapapun ini garis isoelektrik di sini. Banyak ke atas, pasti ke sini arahnya. Pasti ke sini kan arahnya. Arahnya pasti positif. Berarti jempolnya kita ke atas. Yang ini ke bawah. Ke bawah kan, berapapun ininya pasti ke bawah. Banyak ke bawah, pasti negatif. Pasti ke sini. Arahnya ke sini, negatif ke sini kan. Negatif ke sini. Jadi garisnya kan ke sini. Ke sini. Dari sini ke sini, tarik ke sini. Ini garis di sini. LAD. Begitu, itu cara cepatnya. Aksis LAD. Mungkin sampai sini dulu teman-teman. Kita besok lanjutkan ke hipertrofi. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kesempatan kali ini. Tapi sebelum saya tutup, saya ingin mendengarkan atau Anda menjawab soal ini. Nah, silakan. Ini aksisnya apa? Diketik. Aksisnya apa itu? Silakan jawabannya.
Ada yang sudah jawab, silakan jawabnya. Coba perhatikan, kalau memang tidak ada yang mau jawab langsung, ini ke atas. Banyak ke atas dibanding banyak ke bawah. Ke atas ini satu ke bawah, tapi F ke bawah. Berarti LAD. LAD ya, teman juga left ventricle hypertrophy pasti LAD. Itu saja untuk hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Nanti ini ada di YouTube, youtube.com/bimbanghandul. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua.